Salam, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita menyadari bahwa tahun 2021 sudah sangat dekat sekali dan kita akan segera mengakhirinya, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sebagai orang pilihannya tergeletak, ya, karena hidup ini adalah satu perjuangan. Semakin kita tahu rancangan Tuhan itu, maka sebetulnya kita akan melekat di dalam panggilannya. Karena zaman ini adalah zaman di mana banyak sekali orang-orang yang mengalami banyak depresi karena perkara pekerjaan, keuangan, perekonomian, kesehatan, semuanya ini akan menjadi kabur. Kenapa? Karena hidup kita sebagai orang pilihan Allah tidak mengakhirinya dengan kemenangan. Ya, saudara, kita sadar bahwa selama kita hidup di dunia ini, iblis ingin kita ini menjadi miliknya. Dan iblis ingin menguasai seluruh hidup kita, baik itu tubuh kita, baik itu roh kita, baik itu jiwa kita. Dan kita menyadari bahwa kita harus tahu bahwa ini adalah peperangan. Kita harus mengakhiri peperangan ini dengan kuasanya. Kenapa? Karena ini adalah zaman di mana Tuhan menentukan hidup kita, apakah kita tetap setia menjalankan semua ini. Apakah kita memiliki kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita sebagai orang pilihannya. Kenapa? Karena kita nggak bisa berpikir dengan logika aja, saudara. Kekuatan apapun di dunia ini bila kita tidak ada bersama dengan Tuhan, maka lama-lama iblis ambil alih. Ya. Jadi kita harus hati-hati, saudara, bahwa mari kita mengakhiri tahun 2021 ini dengan suatu langkah yang pasti, ya, bahwa bersama rohnya kita akan mendapat kemenangan itu. Mungkin hal ini tidak semudah apa yang kita ngomong, ya. Kenapa? Karena itu dunia roh. Kenapa saya bicara dunia roh? Karena kalau saudara tidak mau masuk di dalam rohnya, maka kita tidak tahu panggilannya bagaimana. Dan Tuhan ingin kamu itu seperti apa. Karena waktunya Tuhan itu bukan waktu kita. Dimanapun berada, kapanpun berada, Tuhan itu selalu membawa kita untuk menuju kemenangan. Satu kesaksian yang ingin saya sampaikan, karena akhir bersama rohnya ini, saudara, tema ini saya dapat di pesawat. Karena saya waktu itu menuju perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, hendak pulang. Dan suasana seperti biasa, tapi saya mensyukuri walaupun tubuh capek, saya sudah sampai di pesawat. Dan saya bisa kasarannya istirahat, saudara, ya. Ini waktunya saya istirahat. Itu saya mau, logika saya. Ya. Begitu saya pejamkan mata, saudara, Tuhan menginginkan saya tidak pejamkan mata secara roh. Loh, Bu, apakah secara roh itu bisa pejamkan mata? Bukan pejam mata yang dimasukkan merem gini, saudara, pejam gini. Tapi pejam mata secara roh itu adalah kita tidak peduli lingkungan kita. Kita tidak peduli dengan keadaan kita yang kita alami. Kita tidak peduli dengan kondisi kita. Kita tidak peduli dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Itu berbahaya. Jadi Tuhan ingin kita itu siaga. Tuhan berkata,
rohnya, nama. Kamu itu kesel memang tubuhmu. Kamu pejam mata, tapi aku ingin membawa kamu. Ya, saya secara logika, saudara, cuapik dibawa kemana lagi itu kasarannya. Tapi saya tahu bahwa setiap kali Tuhan mengajarkan saya untuk dekat padanya, saya diajarkan betul-betul untuk merendahkan hati. Menerima kenyataan ini apa adanya. Kadang dalam proses kehidupan kita ini seringkali langkah-langkah kita ini tersendat, saudara. Terhambat. Kenapa? Karena dalam proses untuk maju ke depan itu, kalau kita tidak mau mendengarkan rohnya, maka kita akan mengalami banyak masalah. Contoh aja, salah satunya amarah, kejengkelan, pengeluhan. Saya betul-betul waktu itu juga capek, tapi Tuhan bilang ikutlah aku. Kemudian saya nggak diajak terbang, nggak diajak kemana-mana, ikut melihat suasana di sekitar saya. Saat saya melihat secara roh, saudara, bukan secara kasat mata. Kalau secara kasat mata saya tidak tahu kiri kanan saya apa, tapi secara roh, saudara. Saya melihat di jendela-jendela pesawat itu banyak malaikat yang mengikuti pesawat itu. Nah, pikiran saya gini, waduh, ini kayak ada sesuatu di pesawat ini. Ya, mungkin apa atau terjadi sesuatu yang menyeramkan atau apa. Kenapa kok sampai malaikat ini ada di kiri kanan jendela-jendela itu? Tuhan tahu. Walaupun saya tidak ngomong, Tuhan tahu. Sudah hambaku, dengarkan katanya. Begitu didengarkan, saudara, saya kaget. Duh, pujian itu pernah saya nyanyikan. Ya. Pujian itu betul-betul saya pernah nyanyikan. Nah, pujian yang saya nyanyikan itu adalah pujian lagu lama. Dan jarang sekali ditemukan. Maksudnya jarang kita pakai. Dari situlah saya tahu bahwa pujian yang saya terima itu adalah pujian yang Tuhan tunjukkan untuk saya secara pribadi. Jadi itu urapan Tuhan, rohnya bersama dengan roh saya menyatu dengan pujian itu. Dan pujian itu adalah salah satunya yang saudara nyanyikan tadi. Ya, saya lupa pujiannya, bisa dicatatkan pujian judulnya aja. Ya. Jadi 3 lagu itu, 5 lagu semuanya itu dari Tuhan. Dan saya tidak seberapa hafal. Saya tidak seberapa hafal betul pujian itu, tapi saya bisa menuliskan judul-judul itu. Lah kan itu kan sesuatu yang di luar nalar saya. Kenapa? Karena setiap pujian itu saya tidak hafal, saudara. Walaupun saya sering nyanyikan, tapi saya tidak hafal. Saya tidak hafal pujian itu. Ya. Tapi Tuhan itu memberikan lagu ini loh judulnya. Lagu ini loh judulnya. Jadi saya merasa bahwa, dengan pujian itu saya harus menjadi kuat. Walaupun mungkin saya juga tidak hafal, tapi lagu itu terus kata-katanya membangun hidup saya. Terus membangun. Langkahnya itu pasti terus membangun. Sehingga dalam perjalanan itu saya semakin dikuatkan, dicas lebih semangat lagi, lebih lagi untuk maju terus, lebih lagi untuk melayani Tuhan, lebih lagi untuk maju lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kami tahu bahwa hanya Yesus yang kami puja. Jadi Yesus kami puja. Itu lagu itu lama sekali kita tidak pernah nyanyikan. Dari situlah kita sadar bahwa Tuhan itu ingin kita itu memuliakan nama Tuhan. Tidak peduli lagu apa, pokoknya memuliakan nama Tuhan. Kemudian lagu itu selesai, saya melihat. Jadi waktu saya duduk itu, saudara, di depan itu kan mestinya tidak kelihatan, saudara. Tapi ini kelihatan, jadi depan hamparan yang sangat luas dan biru seperti tangga-tangga gitu. Itu malaikat semua menyanyikan. Dia sanggup. Terus malaikat nyambung lagi.
Jadi itu kayak saut-sautan gitu. Sayangnya saya kan enggak hafal lagu ini. Ya. Jadi lagu itu disaut sama satu malaikat, dua malaikat, beberapa malaikat, tuh semua malaikat itu menyanyi. Jadi hadirat Tuhan itu betul-betul ada. Sehingga pesawat itu tadi, yang tadi tidak ada apa-apa, cuma malaikat tok, itu terang sekali. Terang sampai menembus lautan itu, saya melihat itu terang, bisa melihat gunung, bisa melihat, pokoknya luar biasa. Saya sampai menitikkan air mata. Tuhan itu ada, saudara. Jangan mbok anggap Tuhan itu tidak ada. Ya. Dia tahu semua masalahmu. Dia tahu kelemahanmu apa. Dia tahu keperluanmu apa. Dia tahu kerinduanmu apa. Tuhan tahu. Sehingga dari perjalanan itu saya sadar, oh ya, berarti saya harus melewati semua itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang menerima. Tidak lama kemudian, saudara, malaikat itu penuh dengan membawa trompet. Trompet sampai ujung ke atas. Nyanyinya itu mulia. Bukan ini ya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Lu itu laguku Tuhan. Ternyata malaikat Tuhan itu juga memuliakan nama Tuhan. Jadi saya merasa bahwa pulang itu membawa satu power yang besar sekali. Hingga saya pikir gini, Tuhan, kenapa kok enggak saat mereka hadir ada seperti ini, kok ada. Dan sehingga mereka pulang membawa banyak berkat-Mu. Tuhan bilang apa? Mengapa kamu mengatur aku? Tidak cukupkah aku memberkati mereka? Dari situlah saya malu. Saya tidak boleh, saudara. Kita tidak boleh mengatur Tuhan. Kita maunya Tuhan memberkati kita. Tapi Tuhan ingin kita setia. Kita mau itu dekat pada Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Itu salah, saudara. Kita dekat sama Tuhan bukan untuk menyelesaikan masalah. Kita dekat sama Tuhan supaya rohnya itu bersama kita sampai akhir zaman. Kita tahu bahwa iblis ingin menguasai kita. Maka di gambar ini ada tangan, ada lampu, ya. Itu menandakan kehidupan kita ini sebetulnya di dalam genggaman tangan Tuhan. Tapi iblis akan ambil alih, akan merebutnya. Karena apa? Karena kita selalu tidak ingat akan cintanya Tuhan. Selalu kita menomorduakan Tuhan. Satu lagi yang saudara harus ingat. Saudara tidak boleh memperhalakan tubuh saudara. Ingat, memperhalakan. Aku pinter kok. Aku sudah bisa bikin kue kok. Gampang itu. Hati-hati saudara, iblis akan ikut campur tangan. Tapi kalau saudara, Tuhan, saya mau bikin kue. Tolong Tuhan lindungi saya. Itu berarti saudara tidak memperhalakan tubuh saudara. Jadi saudara harus hati-hati. Semua yang saudara punyai itu harus hati-hati. Ya. Kenapa? Karena saudara ingat satu kesaksian saudara, maaf. Ada seorang gadis yang tidak menikah. Ya. Gadis ini cantik saudara. Tiga-tiga tidak menikah. Mamanya putus asa, sudah tua. Nggak, dia bilang aku gak mati-mati, nggak menikah. Salah satu aja. Akhirnya gadis-gadis ini putus asa saudara. Dia pergi ke suatu tempat, ya, dan menurut dia itu tidak apa-apa. Ya. Akhirnya dia punya persyaratan bahwa dia menyirami keringatnya dengan di wajahnya. Dan masih ada hal-hal lagi yang tidak perlu saya ceritakan, mengerikan. Saat saya pelepasan, saudara, Tuhan menunjukkan sesuatu sosok roh di dalam wajah orang ini. Kok aneh mukanya ini. Jadi bukan seperti topeng, tapi seperti setan yang hitam.
yang aduh pokoknya serem dah. Melebihi dari setan-setan rasanya Dracula apa tuh pernah kan lihat di film, lihat di dalam roh itu ini lebih serem. Ternyata begitu kita lepas keluar, pori-porinya buka semua saudara. Begitu buka mukanya sudah serem, ininya keluar pelantungnya. Begitu keluar jatuh pok, itu Tuhan bilang apa itu Tuhan? Dia mencuci mukanya dengan keringatnya dia sendiri. Kok kayak gitu ya? Itu ilmu saudara. Jadi saudara tidak boleh arah ke sana. Ingat, tidak boleh arah ke sana. Kalau kita mau mengakhiri bersama dengan rohnya, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai. Kalau tidak, maka saudara akan jauh dari hadapan Tuhan. Ingat itu ya. Kita akan perhatikan satu firman Tuhan, saudara, di dalam kitab Wahyu, pasal 15 ayat 3a. Begini bunyi firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Apa maksudnya ini? Menyanyikan nyanyian Musa. Nyanyian Musa itu adalah nyanyian sebagai laskar Kristus, penuh dengan semangat. Hidupnya pantang menyerah. Musa itu tidak pernah menyerah, saudara. Sekalipun bangsa Israel itu sering kali membuat masalah, sering kali melanggar, sering kali membuat ulah. Tapi Musa memiliki nyanyian tentang kemenangan. Dia meyakinkan bahwa kemenangan itu ada di pihak bangsa Israel. Tapi dalam kondisi yang lemah itu dia juga mengeluh. Dia juga mengeluh, mengapa ya Tuhan? Kok bangsamu tuh tegar tengkuk katanya. Alot susah diatur. Nah mari di penghujung tahun 2021, apakah kita akan menjadi orang yang tegar tengkuk? Ataukah kita mau menurut dengan perintah roh Tuhan? Di mana roh Tuhan itu mengajarkan kita satu pertama-tama, tahun 2022 harus sabar, rendah hati, belajar menerima kenyataan. Bu, itu kan sudah lama. Ini diulang lagi sudah. Supaya saudara sadar bahwa tahun 2022 ini menuntut, hidup kita ini dituntut untuk maju melewati laut. Ini kan laut merah ya saudara ya. Musa menyeberang laut merah. Di mana dia memuji pujian-pujian Musa. Kemudian dia berkata bahwa kalau sampai Tuhan katakan nyanyian anak domba itu, kalau tanpa ada nyanyian anak domba, maka para malaikat tidak hadir di tengah-tengah kita. Apa maksudnya? Maksudnya adalah selama saudara itu bekerja, saudara punya tanggung jawab sebagai suami, istri, anak, mantu, cucu. Saudara melakukan kegiatan saudara sehari-hari, itu namanya nyanyian Musa. Saudara sudah melakukan dengan baik, itu nyanyian Musa. Berdiri kekeh, kokoh, berjalan semangat, tetap maju, itu nyanyian Musa. Tapi yang dikatakan nyanyian anak domba, itu adalah nyanyian yang memuji dan memuliakan nama Allah di dalam segala perkara. Pernah enggak saudara memuji dan memuliakan nama Allah di dalam segala perkara? Bu, itu kan sudah sering dikumandangkan, sering kasarannya sering dikatakan dengan Bu Didi terus ulang. Nah, karena itu yang harus Tuhan mau. Supaya saudara ingat sadar betul bahwa tahun 2022 itu tidak ada lainnya selain saudara harus bersabar, menerima kenyataan ini, kita harus mengucapkan syukur dalam segala perkara. Kenapa? Karena kondisi sudah berubah semua. Mungkin saudara akan bertemu dengan orang yang semuanya itu pakai, maaf saudara, logika aja. Semua kita ini sekarang sudah pakai komputer semua, ya. Waktu saya di bandara, jujur saya ini nggak bisa mijet ngisi, itu biasanya mantu saya, anak saya, atau mungkin jemaat saya nganter saya. Tapi kali ini saya harus ngisi sendiri. Kalau orang yang dimintai tolong itu, ya saudara yang jaga di situ, baik, dia akan menuntunnya, ini Bu, ini dipijet, ini dipijet. Tapi kalau enggak, ya sudah. Jadi kalau kita
tolong ya ini apa ya? Saya enggak tahu ini apa ya. Sudah Bu, jangan pusing-pusing itu diisi formulir di sana. Podoe, formulir di sana juga susah. Kan sama aja, kita juga enggak tahu. Tapi Tuhan berkata, kamu harus bisa belajar, hambaku. Ya sudah Tuhan, enaknya apa? Nah, Tuhan kasih satu rahasia. Kalau dulu, pertama saya datang itu, wis bingung saya. Wah ini lama, jadi semua pulang, saya belum pulang. Itu ke satu. Kedua juga gitu. Ketiga juga gitu. Yang terakhir kemarin, saudara, Tuhan bilang gini, kamu sudah ke kamar kecil, sekarang kamu menunggu bagasi. Kamu harus mengisi formulir itu. Waduh Tuhan, diain. Sudah isi dulu. Saya tak buka. Ngikuti tuh suara Tuhan. Suara Tuhan. Loh, ibu kan bisa ngomong mbak Tuhan. Sama sih ngomong mbak Tuhan, saudara. Ini ada sesuatu kekuatan yang keluar. Ayo, bukaan HP nih. Wes ayo bukaan gitu loh. Bukan Tuhan lah, kamu gini. Enggak. Jadi saudara harus terlatih seperti itu. Kalau saudara bimbang, Mama sekarang contohnya. Ini contoh aja nih sebelum saya lanjutkan. Kita lagi setir, waduh ini di mana ya? Jalan ini di mana ya? Aku tergesa-gesa nih di mana ya? Terus ke kanan nih, ragu-ragu. Berdoa. Tuhan, saya tak belok ke kanan. Tak serana semua. Hati kita apa? Nyaman. Pernah enggak merasakan seperti itu? Aduh, aku harus begini. Aduh ya apa ya nih ya. Wis doa wis tak serana, wis mbos enggak ngerti wis tak sesak karepe terserah. Tapi hati lego. Karena Tuhan bersama kita. Beda dengan kita asal-asalan. Karena asal kita percaya. Beda saudara. Asal kita percaya, sebuah karepmu rek menang ya bejol, gak ya bejol, itu namanya asal-asalan percaya. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak boleh seperti itu. Harus berani menjalaninya. Nah, saya jalani. Ya, saya jalani. Aduh ya apa nih ya. Provinsi Jawa Timur 2 ini lagi. Opo nih, terus pelan-pelan satu. Tadi ini tidak tak pijet sudah. Tak dino jalan. Ternyata harus dipijeti satu-satu. Dan saya enggak tahu. Tapi Tuhan tunjuk. Ayo pelan-pelan ulang lagi. Kok enggak bisa keluar ya? Kode enggak bisa keluar. Ulang lagi. Sampai 5 kali. Tapi bagasi belum keluar. Terus lama-lama. Masuk saudara. Keluar. Berhasil. Wah semenangin daerah senyum-senyum sendiri saya. Wes gak perlu pertolongan orang. Kadang. Oh sana loh. Jangan di sini. Sana. Terus saudara. Gitu kan tidak sopan. Dengan orang tua. Tapi kita bisa apa? Mungkin dia juga capek, kita tidak bisa nyalakan dia. Mungkin dari pagi dia sudah di situ janggol. Ngeliatin orang titit gitu aja. Nah setelah perjalanan, dalam perjalanan itu saya jalan, Tuhan baru bicara. Itu saudara, kamu tahu enak enggak sarang hambaku? Itu keluar sendiri saudara. Ya, saya ngoceh sendiri. Ya ternyata gampang ya. Ya, kenapa? Karena kamu tidak kedoktrin cepet-cepetan pulang. Kalau kamu pikiranmu cepet pulang, jadi kamu itu tidak bisa fokus. Oh iya ya, betul enggak? Tadinya kita nunggu bagasi, enak-enakan toh. Jadi kita bisa tenang pikiran. Sama, hidupmu juga seperti itu. Hidup kita bilang sama jemaatku katanya. Kalau kamu fokus ke aku, dan kamu tidak bingung karpe dewe, sana ini apa, ini pembayarannya apa, itu saudara tidak akan menemukan karya Tuhan. Tidak goal. Tapi kalau saudara tenang, saudara menunggu dengan tenang semuanya, goal saudara. Itu iman nih. Bu, tapi sampai kapan Bu? Sudah tahunan loh saya berdoa. Loh. Jadi kalau berdoa itu harus dihitungi. Tuhan pernah menghitung kesalahanmu dari masa kecilmu sampai sekarang? Halo? Pernah menghitung enggak Tuhan? Dari kesalahanmu sampai kecil sampai sekarang ini? Banyak enggak pelanggarannya? Banyak. Tuhan enggak pernah menghitung, saudara. Jadi kalau di total, saudara ya, dibandingkan, ini pelanggaran kita dari kecil sampai sekarang. Banyak.
dari permohonan saudara cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini lebih berat mana, saudara? Ini kan. Tuhan tidak memperhitungkan itu. Masa kita memperhitungkan? Kalau sudah waktunya, jebret, jalan, saudara. Tidak ada masalah. Itu intinya seperti itu. Jadi kalau saudara mau masuki, harus kita punya nyanyian Musa. Tetap kuat, tetap tegar, tetap jalan, tetap semangat. Kita harus minta nyanyian anak domba. Menyembah dalam segala perkara. Hanya kita bisa menang. Gol. Jadi nanti kalau saya pergi lagi, saya juga harus tidak boleh tergesa-gesa. Supaya saya fokus. Itu kenyataan loh saudara. Itu dalam hidup kita kenyataan dengan kasat mata. Ini secara roh itu lebih lagi berkuasa. Roh itu berkuasa saudara. Roh yang tidak kelihatan roh dari Tuhan itu berkuasa. Dari apa yang kita punya. Lebih dari hidup kita. Jadi kita harus sadar bahwa penyeberangan kita ke Laut Merah ini masih panjang. Bu, kan saya masih muda Bu, biarin aja saya seperti ini. Nanti aja kalau saya nanti ada panggilan Tuhan tersendiri, loh jangan coba-coba saya seperti itu. Banyak anak muda yang dipanggil oleh Tuhan, mati mendadak. Kemarin sepedaan, aduh saudara, kemarin baru semenit ketawa-ketawa, tabrakan, pecah kepalanya. Masih muda, cantik. Jadi saudara, ini adalah hari persiapan. Amin. Hanya 2 pilihan saudara. Saudara hidup diizinkan Tuhan sampai Maranatha datang. Atau saudara diizinkan Tuhan sampai di sini. Kamu ikut aku. Hanya itu toh saudara. Betul enggak? Kalau saudara sudah mempersiapkan itu, berarti saudara sudah punya apa? Punya hak kesulungan itu, sudah menjadi bagian saudara. Jadi hidup itu untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Betul enggak? Jangan kita balik. Hidup itu untung karena kita kerja terus. Balik kita kerja terus enggak apa-apa. Tapi kerja terus uangnya habis-habis terus itu di mana? Ya iblis yang ambil alih. Seperti saya dulu waktu kerja. Saya bisa naik daun. Semua orang terkenal waktu itu saya di Surabaya sudah. Tapi mana? Saya tidak dapat apa-apa. Tapi begitu saya berserah pada Tuhan. Tuhan ajari saya sedikit demi sedikit dibalik saudara. Dibalik Tuhan itu tidak ingin kita itu hitung-hitungan. Dibalik dari saya ngelesi 1 orang itu bayangin saudara. 100, kadang 75, kadang 50 ribu peng. Pama orangnya 50 berapa saudara? Berapa? Sekarang enggak merem-mereman aja 50, peng 10 berapa? Dikali 10, 500 kan? Saya ini enggak. Saya dapatnya 15 per orang, 15.000 peng 10. Berapa? 150. Bisa mencukupi sampai detik ini. Walaupun mungkin saya berpikir bahwa banyak yang rugi. Dalam arti kita timbang-timbang hidup keekonomian kita ini makin merosot. Saya cuma hanya berkata, Tuhan, bukan saya bilang Tuhan, dompet tabungan saya ini udah tipis. Saya enggak gitu. Saya cuma bilang gini, Tuhan, ini milikmu. Saya tahu bahwa ini tidak ada harganya di hadapan mereka dan di hadapan Engkau. Tapi buat saya berharga. Hidup saya ini milikmu. Kalau dulu saya pekerja, sekarang saya adalah hamba. Saya tahu bahwa ini adalah milikmu. Saya serahkan kembali. Bukan saya berarti Tuhan, pasti engkau cukup-cukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus, cukup. Enggak. Saya enggak mau seperti itu. Saya tahu bahwa ini adalah perjuangan iman saya. Walaupun banyak hal yang terjadi, saudara. Tapi itu di luar nalar saya. Sekalipun satu saat ada satu kerinduan yang luar biasa, itu sering kali terjadi, saudara.
Sekalipun saya tidak berharap bahwa uang saya ini berlipat ganda. Tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan pada saya. Dan saudara jangan remehkan, kalau saya hamba, Tuhan cukupkan. Mengapa saudara bekerja tidak dicukupkan? Itu mustahil, tidak mungkin. Tahu saudara? Saudara itu kerja dengan keringat, pasti ada upah di situ. Jangan berkata tidak dapat upah. Itu kutuk. Waduh, aku sekarang sepi. Sekarang ini apa? Kondisiku kayak gini, sudah menurun semua. Duh, wis ngirit-ngirit aja. Enggak apa-apa sudah ngomong gitu, tapi hati-hati. Iblis tangkap kita. Hendaknya kita berkata, Tuhan, aku tahu. Hal ini Tuhan yang tahu. Tak serana semua. Itu lebih bagus, saudara. Iblis tidak sabotase kita. Jadi jangan mengeluh. Duh, apa ya? Dulu itu bisa sekian, sekarang itu sekian. Duh, saudara jangan hitung-hitungan. Duh ya apalah Bu, enggak hitung-hitungan. Wong botoku tuh banyak. Loh ya, semua orang pasti butuh banyak tuh saudara. Betul enggak? Tapi mengapa kita mesti harus tidak percaya pada Tuhan? Tuhan enggak pernah terlambat. Dia tahu betul apa yang menjadi kerinduan kita, saudara. Dia tahu. Satu kesaksian. 5 kali saya ada di Jakarta, saudara. Yang ketiga. Perut saya memang sudah tidak enak. Saya tidak bawa obat. Saya tidak bilang sama orang yang memanggil itu. Akhirnya saya bilang cuma gini, Tuhan, aku kuat apa enggak untuk puasa? Tapi saya rindu untuk melayani Engkau. Bukan saya mengecewakan orang itu, tapi saya berserah padamu. Saya tahu. Orang itu tiba-tiba mengeluarkan tasnya kecil, saudara. Dia ambil itu obat Cina, makan ini 2 bungkus. Saya sampai bingung, makan ini 2 bungkus. Memangnya obat ini boleh sebelum saya makan? Tuhan tahu, gak usah bingung. Kamu gak makan aja bisa kok langsung diminum. Oh, tapi saya bengong juga. Kenapa harus 2 bungkus ya? Tapi orangnya maksa. Kamu tahu ya, kamu tuh tak perhatiin, katanya gitu. Kamu tahu apa enggak? Kamu tuh tak perhatiin. Sudah, nanti kamu makan. Tapi saya bilang gini, loh tapi kan kita puasa. Iya, kamu tuh tak perhatiin. Nanti kamu makan, jangan makan dulu. Minum ini 2. Udah, kan jalan. Kita mau pengurapan. Ayo, ambil minumnya. Loh saudara, siapa sih memperhatiin kayak gitu? Siapa saudara? Orang kita. Untung apa memperhatikan saya? Betul enggak? Bisa enggak sudah memahami kata-kata saya ini ceritanya? Siapa sih mau memperhatiin? No? Kamu perih, gak perih. Kamu perih, karepmu. Gak perih, karepmu. Kan gitu saudara. Pokoknya aku ini cepet urap mono. Itu ada satane. Kan gitu. Enggak saudara. Diperhatiin saudara. Setelah itu, sudah sampai, sudah ngurapi semua. Ayo gelas ini diambilkan, gelas dicuci bersih, kasihkan saya. Ditunggu nih, minum. Aku kayak anak cilik itu saudara. Betul enggak? Loh aku yang malu dikit. No. Betul enggak? Loh aku lu tua. Betul enggak? Maksudnya saya ini kan sudah ngerti gak sombong. Lihatin memangnya aku mau tak buang obatnya. Lek saya mau. Lek saya tersinggung. Saudara. Loh makanya belajar rendah hati toh. Kalau saya enggak rendah hati kan saya tersinggung. Udah, saya udah. Loh ini enggak ada air panas sih. Loh sih ngeyel toh kamu. Kamu ini suka berontak. Sudah, enggak apa-apa. Pakai air dingin enggak apa-apa. Sampai begitu. Sudah, tak aduk-aduk. Memang nyampur, saudara. Nyampur. Padahal itu bubuk. Sudah, ayo minum. Doa, sudah minum. Pada saat saya minum, saudara. Tuhan itu bilang apa? Aku loh yang nyuruh ini. Dan aku ada di dekat. Saudara, langsung saya bilang, Tuhan, terima kasih, Engkau mencintai aku. Aku datang. Lewat orang ini aku masuk.
Berarti yang diomong-omong tadi itu Tuhan. Sungguh, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, saudara. Sewaktu-waktu dia bisa hadir di tengah-tengah kita. Baik dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, hubungan kita suami istri, jangan takut. Serahkan semua pada Tuhan. Karena jalan Tuhan bukan jalan kita, saudara. Sampai akhirnya, ya sudah Tuhan, karena Engkau yang sudah memperhatikan saya berterima kasih. Kenapa? Karena saya sudah mengalami itu menjadi indah, saudara. Saudara rasakan, kalau saudara sudah mengalami itu, saudara, rasanya pengen lagi, saudara. Pengen diperhatiin, pengen seperti itu. Jalannya Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan logika. Mari kita memiliki nyanyian Musa dan kita juga memiliki nyanyian anak domba. Mengapa Tuhan hadir di tengah-tengah saya? Karena pada sepanjang perut saya perih dan kembung, gak enak, di pesawat juga gak enak, jalan juga gak enak, ngeliang-ngeliang gitu, saudara. Perih-perih gitu, tapi saya menyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terus nyanyi, sampai dimanapun saya nyanyi. Tuhan sentuh saya lewat nyanyian anak domba itu. Tuhan sentuh. Saya sudah memiliki kekuatan nyanyian Musa, tapi saya juga memiliki kekuatan nyanyian anak domba. Hingga Tuhan memperlengkapinya. Amin. Kalau saya ditolong, saudara pasti bisa ditolong. Itu gampang, saudara. Tahu ya maksudnya? Ini kisah yang sangat mudah dan bisa dicerna oleh kita. Jadi kita tidak bisa berandai-andai. Ingat itu, jalan Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan kekuatan kita. Kita akan perhatikan lagi ayat yang kedua. Wahyu pasal 15 ayat ke-3b. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Amin. Ayo kita amin nih ya. Saya akan bacakan sekali lagi ya. Wahyu pasal 15 ayat 3b, begini bunyi firman Tuhan, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Amin. Mari kita amin nih. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu memperhatikan hidup kita. Cuma kita tidak peka atau kita menolak. Enggak lah Bu, saya enggak menolak. Loh, dibanguni, ayo bangun Sinta. Ayo bangun. Apa Tuhan, aku ngantuk. Pernah enggak gitu? Ayo baca firman ini, di dekatmu ada buku firman. Aduh kok cilik-cilik tulisannya ini enggak ada yang ngantuk. Itulah ada puji-pujian, denger no ibu-ibu waktu masak. Ayo nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Aduh nanti gosong. Aku lebih baik tak mikiri ini total-totalan. Tadi tuh habis berapa ya, kentangnya sak gini, dagingnya sak gini. Suwi-suwi saudara apa? Stres. Lama-lama depresi sendiri. Kenapa? Karena mimik saudara sudah tidak menyenangkan. Saudara total-totalan gitu, seneng enggak? Halo ibu-ibu, seneng? Aduh, larang ya sekarang ya. Gitu kan? Ya, bener enggak? Loh, ngaku aja. Betul enggak? Ibu-ibu, aduh kok jadi mahal ya? Ini ya, padahal kemarin, loh, gitu kan? Nah, akhirnya mukanya apa? Seneng? Enggak bisa seneng. Terus mulutnya sudah kotak. Terus dia ketemu sama sang suami. Suami juga gitu. Tegang, mungkin benain apa-apa, total-totalan gini, salah. Dimarah-marahi. Salah, mencekno orang ini juga enggak pintar-pintar. Marah enggak sang suami? Halo, laki-laki, ketika punya masalah bagaimana mukanya? Bisa kan ke bawah? Nutup pintu biasanya tetet. Jebret! Enggak ada di sini.
Saking jengkelnya sepatu tadinya enak-enak dibanting. Diam-diam. Mukanya sudah tidak membawa berkat. Enggak, akhirnya apa? Ketemu sini mewek, sini enggak berkat. Akhirnya apa rumah tanggai? Ada berkat? Enggak ada. Soalnya ada yang sitok enggak ada jalan temu nih. Betul enggak? Akhirnya apa? Depresi. Akhirnya apa? Hitung-hitungan. Akhirnya apa? Makan itu mah, ojo entek-entek akeh. Wangi sekarang. Satu, ini apa sih Pak? Aku ini apa? Cuma aku beli itu. Selesai sudah. Terus anaknya gimana? Senang? Sedih, saudara. Transfer, sudah. Akhirnya rumah tangganya apa? Gak ada berkat. Siapa yang salah? Kita. Tuhan itu berkata, percobaan yang kamu alami tidak akan melebihi dari kemampuanmu. Berarti masalahmu itu ditanggung sama Tuhan. Bukan sama atasanmu. Bukan sama keuanganmu. Keuangan bisa habis. Kesehatan bisa sakit. Kamu harus punya hak itu, saudara. Hak yang Tuhan berikan di dalam Wahyu 15:36 ini adalah milikmu. Sah. Kamu ambil bagian ini, saudara. Karena ini penting. Supaya kamu tegar. Tahu ya tegar? Jangan nanti beda aja. Di sini tidak ada. Tidak ada di sini. Tidak tahu di mana. Pokok ini kesaksian aja. Tadi sudah beli sayur. Sudah. Apa? Timun. Yaudah, cuciin buat acara ya, tidak ada ikan. Terus besungut-sungut saja. Timunnya dioncek, ambek, ngelamun. Terus diirisi, dikekno anake. Anake jadi apa? Pinter apa? Goblok? Pinter apa? Suka ngelamun? Akhirnya ketransfer, saudara. Anaknya akhirnya ngelamun. Ngang. Cepetan ini bener. Ketransfer. Makan timun tadi. Loh, saudara, sing rugi siapa? Iblis itu pinter, saudara. Karena dia nenek moyang kita. Tapi Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dan berkuasa atas iblis. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Seperti Wahyu 15:3b ini. Dia raja di atas segala raja. Dia penuh dengan kemuliaan. Ambil itu bagian sebagai alatmu. Jangan terus nanti anak bengong-bengong goblok-goblok. Goblok loh. Saudara itu kutuk. Ayo kita belajar untuk memahami. Ya. Mana sing salah, mana sing benar ditoto sing gena. Satu ketika, cucu saya itu berdoa. Tuhan Yesus, ngomong sing baik. Kamu sakit gigi tak? Enggak. Kesel ngantuk ya. Ayo sembahyang sebentar. Ajari saudara, walaupun kita cinta dengan cucu, dengan anak. Ajari yang benar. Gak boleh seperti ini. Harus seperti ini. Tertibkan hidup anakmu. Tertibkan hidup cucumu. Supaya nanti ke depannya bagus. Jadi kita ini betul-betul dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Di tahun penghujung 2021 ini. Ambil semua sifat yang tidak baik dibuang. Sifat yang baik ambilan, pegangan sampai ke tahun ke depan. Supaya apa? Tingkatmu makin tinggi. Ya, grafik hidupmu. Jangan terus merosot, saudara. Tidak boleh. Kita harus kuat. Amin. Loh Bu, lek kuat itu apa harus kaya? Siapa yang bilang seperti itu? Apa kalau kuat itu harus punya uang banyak itu? Enggak juga loh saudara. Semua orang itu ada takarannya masing-masing. Amin. Jadi kita tidak bisa samakan. Loh aku kayak gini Soroy kok kamu gitu. Kamu lebih kaya. Tidak boleh seperti itu. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan saya rezeki hari ini. Pasti Tuhan sudah punya maksud tertentu dalam hidup saya. Amin. Jadi saya tidak boleh, aduh sayang ya aku kayak, tidak boleh. Itu mengeluh. Jangan memandang ke kiri ke kanan. Ayo pandangan Tuhan di atas segala-galanya. Amin.
Mari kita imani bahwa Tuhan itu bekerja di atas kehidupan kita lebih dari segala-galanya. Kemudian kita tutup dengan satu kata-kata di sini, yang terbaik, yang berguna dapat kita lakukan dalam hidup adalah mengasihi. Benar saudara. Dalam keluarga itu harus mengasihi, dalam pelayanan harus mengasihi, dalam pekerjaan harus mengasihi. Dan kemudian di sini katakan ekspresi terbaik dari kasih adalah waktu. Jadi kalau kita ini ada waktu, sekarang ada nafas. Tadi kan saya bilang, saudara hanya 2 pilihan. Apa? 1, Tuhan ambil kita. Ya. 2, Tuhan biarkan nafas kita sampai Maranatha datang. Jadi kita siap. Amin. Seperti katakan ini waktu terbaik untuk mengasihi adalah sekarang. Setelah sudah mendengarkan ini, sudah lakukan. Amin. Jangan terus nanti ini, budicik gitu, besok ya gitu lagi loh. Saudara, saya itu hanya sebagai hamba. Kalau Tuhan bicara ini ulang-ulang, berarti saudara ini diterapkan untuk, bukan didoktrin, untuk selalu ingat bahwa Tuhan ingin saudara seperti itu. Itu jalan Tuhan. Jadi saudara tidak boleh bosan. Kalau diulang-ulang terus itu tidak boleh bosan. Amin. Kita harus sadar bahwa ini waktunya kita berjalan di dalam roh. Ya, ayo mulai sekarang kita capek apapun, puji Tuhan. Hari ini saya bisa bekerja. Terus nanti apa, ingat masa lalu kita, dulu kita bisa begini, sekarang kita begini. Kita ingat, enggak apa-apa. Kebahagiaan yang saya alami dulu, suatu saat saya akan mengalami kembali lebih bahagia. Begitu saudara. Ya, jangan terus terkungkung dengan masalah ini terus. Saudara nanti jadi orang depresi. Jangan. Minta kemuliaan Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena waktu ini adalah sangat berharga. Benar Bapa, kemuliaan-Mu memenuhi ruangan ini. Setiap firman yang Kau kumandangkan menyatakan cinta-Mu kepada kami. Bahwa Engkau selalu berkata, Nuhupi orisi ma'atu itisikanama nama. Aku sangat mencintai kalian semua. Aku ingin kalian semua tetap setia. Aliku itisi ala olehim mahati sukanama atupinama. Sampai Bapa memanggil namamu satu persatu. Hukunisi suena mayatayu kamu. Tupida wina desa. Dan jangan kamu lupa bahwa aku selalu menaburkan bibit unggul pada kalian semua. Dan proses kehidupan ini selalu tidak sama. Tetapi aku sangat memahamimu. Jangan takut. Jangan gentar. Dan jangan gelisah hatimu. Karena aku sungguh-sungguh ada bersamamu. Waktu yang kuberikan kepadamu itu cukup panjang. Jangan jauh-jauh dariku. Ambillah bagian ini menjadi cawan kehidupanmu itu. Dupa yang berbau harum adalah penyembahan. Prajurit yang berani berperang itu adalah kesaksian hidupnya. Ambillah semua senjata yang kuberikan kepadamu. Supaya kamu menjadi kuat. Supaya kamu jadi kokoh. Seperti batu karang yang teguh. Jangan jauh-jauh dari aku. Serahkanlah rumah tanggamu. Serahkanlah keekonomianmu. Serahkanlah keluargamu. Serahkanlah pekerjaanmu. Karena aku selalu ikut campur tangan dalam duduk perkaramu. Aku akan ambil penyakitmu
Aku akan ambil beban beratmu. Aku akan ambil semua ikatan-ikatan yang mengikat hidupmu. Supaya kamu tahu bahwa jalan hidupmu adalah milikku. Firman yang kukatakan itu adalah ya dan amin. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Setiap firman yang kukatakan kepadamu akan memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Dan sekali lagi kukatakan kepadamu, jangan kamu lupakan janjiku kepadamu. Bahwa aku akan menuntun kamu sampai pada negeri yang kujanjikan. Dan firman yang kukatakan kepadamu adalah bekal untuk hidupmu ke depan. Amin. Karena waktu Tuhan adalah tepat. Jangan lengah dan jangan ceroboh. Jangan mudah percaya. Ikutlah jalanku. Karena jalanku ini sempit, tetapi nyaman untuk kamu lakukan. Guni desigama, aku membuka tanganku lebar-lebar kepadamu. Dan aku undang kamu untuk masuk dalam panggilanku ini. Agar tenanglah hatimu. Agar kamu tahu bahwa firman yang kukatakan itu akan mengangkat kamu dari penyakitmu. Firman yang berkumandang itu akan mengangkat kamu dari masalahmu. Asal kamu percaya dalam roh. Karena aku adalah roh adanya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu berbeda dari atas kepalamu. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tenang teduhkan kami semua. Agar kami menjadi satu bagian di dalam Engkau. Duh desigama. Aku sangat mendengarkan dan melihat semuanya. Ya Tuhan, terima kasih Allah. Angkat tanganmu tinggi saudara melebihi dari atas kepalamu. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Maka hari ini kami serahkan tubuh roh jiwa kami Tuhan. Sebentar kami tidak berpisah. Sebentar lagi juga kami akan berdoa untuk surat-surat ini Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Dan masuklah di dalam roh hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami melihat urapan Tuhan penuh. Ladang hidupmu diberkati. Amin. Ladang rumah tanggamu diberkati. Amin. Ladang kesehatanmu diberkati. Amin. Ladang pekerjaanmu diberkati. Amin. Ladang keluargamu diberkati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Tuhan Yesus. Kita tunggal. Yang percaya kita sama-sama berkata. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara.